Jangan panen kataknya kalau tidak dorman. Harus dorman ditandakan dengan jatuh sendiri dari pohonnya. Lahan untuk panen katak. Kita lihat dulu. Ini contoh panen katak yang sempurna. Panen katak yang sudah dorman betul. Jadi katak itu tidak boleh dipetik. Kalau dipetik, dia tidak mencapai usia dorman. Dan kalau tidak mencapai usia dorman, nanti pada saat ditanam, dia akan berjamur dan tidak tumbuh. Kalau mau mendapatkan hasil panen katak yang sempurna, dorman, nah ini contohnya. Coba kita dengan batang mengering, kan? Nah, terus coba lihat hasilnya. Ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Ini katak supernya. 28 biji. Untuk dapatkan hasil sempurna. Nah, ini dia katak yang super. Yang sudah dorman, kalau ditanam, insya Allah hasilnya bisa lebih bagus. Nah, jangan panen kataknya kalau tidak dorman. Harus dorman ditandakan dengan jatuh sendiri dari pohonnya. Tidak boleh dipetik seperti ini. Nah, ini tidak boleh dipetik. Tunggu, sabar sampai dia jatuh. Kapan ini dipetik, maka kalau ditanam kembali tidak akan bisa tumbuh. Itulah biasanya yang merugikan petani. Nah, coba lihat seperti ini. Nih. Nah, begitu para petani porang yang ada, ini sudah dorman sempurna. Kan? Banyak yang datang ke saya, kami sudah panen katak, tapi kenapa disimpan lama dan dia mengecil dan membusuk. Nah, faktornya adalah faktor dipanen paksa. Itu tidak boleh. Oke, salam untuk semuanya. Saya Saharudin Alrif, petani porang Sidrap Sulsel, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Set.